Baik Bu, kita lanjutkan ya. Ya, Pak Ustaz. Nah, tadi dikatakan bahwa pada bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Bisa kita lihat dari kalimat Ramadannya itu sendiri. Yang pertama ada huruf Ro, yakni Ridwanullah. Yang kedua ada huruf Mim, yakni Maghfiratullah. Maghfiratullah yakni ampunan Allah. Allah akan memberikan banyak ampunan di bulan Ramadan. Terutama karena Allah katakan oleh Rasulnya bahwa Ramadan itu dibagi 3. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga atau terakhir. 10 hari pertama itu dikatakan sebagai rahmat dari Allah diturunkan. 10 hari kedua Allah katakan sebagai 10 harinya itu adalah maghfiratullah, ampunan Allah. Dan 10 hari terakhir dikatakan sebagai itqun minan nar. Apa artinya Ustaz? Manusia yang berpuasa sampai yang hari yang ke-30 terakhir, 10 hari terakhir, maka dia akan itqun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi tentu makanya sering kan kalau kita karena kenapa Ustaz bisa begitu? Saya katakan tadi, di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Cuma awas jangan salah kaprah. Salah kaprah bagaimana Ustaz? Kadang-kadang Pak itikaf yuk di mana? Di masjid. Ayo. Wah mau itikaf coba bawa termos, air panas, roti, bantal segala. Dibawa ke masjid bukannya itikaf berzikir, tidur di masjid. Masya Allah, kayak camping. Ya itu juga mendingan daripada nongkrong tidak jelas mah. Itu juga bagus. Tetapi fadilahnya, utamanya ya berzikir di hadapan Allah. Ya, kalau gitu tuh pergi bawa ke sana anak-anak bagus. Tapi di sananya kita berzikir, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Qur'an terutama di sana. Terus juga kadang-kadang ada salah kaprahnya itu. Gimana Ustaz salah kaprahnya? Kan kata Ustaz Lailatul Qadar mah katanya datangnya di hari-hari yang ganjil. Sudah itu ini tanggal 20. Enggak lah ini mah enggak ganjil. Tidur. Barang tanggal 21, waduh ini nih ganjil nih. Wah, itikaf. Barang masuk tanggal 22, enggak lagi. Iya kalau kebenaran begitu. Kalau tidak, Masya Allah. Makanya bagaimana caranya? Lebih baik pulkan saja tuh 10 hari terakhir. Iktikaf terus kita. Iktikaf dalam pengertian terus kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas Al-Quran, jangan lepas kita punya wudhu. Itu di 10 hari terakhir. Ustaz premen. Ustaz gimana tuh mau punya wudhunya juga sedikit-dikit ditepok sama bapaknya. Dikit-dikit ditepok. Ya nggak apa-apa. Wudhu lagi. Kenapa kita mengingat Allah di 10 hari terakhir? Kenapa? Karena di situ itqun minan nar, dilepaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok bayangkan usia kita sekarang berapa tahun? Ada yang 40, ada yang 50 tahun. Hitung dosa kita dari sejak umur 17 tahun. Sudah berapa numpuknya? Sementara Allah munculkan satu malam yang lebih dari baiknya itu daripada 1000 bulan. 1000 dibagi 12 dapat berapa? 83. Maka 83 tahun kita sudah bersih di hadapan Allah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan? Kita dosa apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun min alfi syahrin. Itu bagusnya, baiknya, utamanya lebih utama daripada 1000 bulan. Kita hidup usia paling-paling 70 tahun. Ya, sudah diberikan rukhsah oleh Allah sebanyak 13 tahun. Masya Allah. Makanya di sini kita ngumpul terakhir pengajian menghadapi bulan Ramadan, semangat kita harus dimunculkan lagi. Kenapa? Ramadan tuh bukan bulan yang leha-leha, tapi Ramadan harus dijadikan oleh kita sebagai bulan investasi.
Kenapa? Jangan-jangan tahun depan kita tidak menemui lagi bulan Ramadan. Betul tidak? Ya, siapa yang yakin bakal nyampe? Dan tidak ada. Siapa yang bisa memastikan? Ini jangan-jangan sekarang di sini ngumpul, besok hari? Nah, itu makanya. Kenapa? Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, ya. Magfiratullah, ra mim. Lalu karena setelah mim apa? Ramadan, berarti dot. Dot ya. Dot kalau itu mah ya. Kadang-kadang ejaannya gitu, Bu Guru ya. Kadang-kadang mah kalau di orang Sunda mah yang begitu ngerikel itu dot. Iya. Apa artinya? Domanullah. Itu domanullah itu adalah tanggungan Allah. Orang yang puasa Ramadan kebutuhannya pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting puasanya ikhlas, imanan wahtisaban. Sungguh-sungguh dengan penuh keimanan. Coba pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Contoh yang paling nyata mah dari bulan Ramadan mah jelas. Itu yang tukang bikin ketupat. Harganya itu paling berapa di bulan biasa. Di bulan Ramadan beda harganya. Kelapa itu es kelapa berapa di bulan biasa? Murah. Masuk bulan Ramadan mahal. Kenapa? Allah sudah tanggung. Yang penting ikhlas, imanan, wahtisaban. Sungguh-sungguh kita beribadahnya di bulan Ramadan. Nah, itu maknanya, ya. Ramadan. Lalu kemudian alifnya ulfatullah. Tonnya itu alhamjahnya. Apa Ustaz itu? Ulfatullah. Apa ulfatullah? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa Ramadan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dicintai oleh Allah, channelnya nyambung langsung ke Allah. Keinginan apapun akan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz yang benar sih nggak percaya ibu dulu waktu muda, waktu dideketin sama bapaknya dulu. Iya, ibu pernah dideketin sama bapaknya dulu? Oh iyalah pernah. Masa enggak? Iya, coba sok bayangkan ibu ngomong apapun tuh ke calon bapaknya anak-anak dan pasti diturutin. Kenapa? Karena ada rasa sayang, ada rasa cinta. Kalau Allah sudah cinta, jangankan yang kecil, yang besar pun akan Allah berikan. Ulfatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan melalui Rasulnya, as-saumu li wa anna azzibihi. Puasa itu langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Di sini, mari kita ikhtiar, mari kita sungguh-sungguh menghadapi bulan Ramadan. Lalu yang terakhir yaitu nun. Nunnya apa Ustaz? Nawalullah. Nawal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mendapatkan anugerah di bulan Ramadan. Dan dia biasanya fakir miskin, jarang paginya makan, sorenya enggak. Bulan Ramadan akan full. Pasti dia dapat. Orang lagi jalan kemana-mana nggak punya pembuka, masuk masjid dapat pembuka. Apapun pasti anugerah Allah akan diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa? Jangankan orang yang beriman, bahkan yang tidak beriman pun akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, segitu banyaknya fadilah di bulan Ramadan. Ada nawalullah, ada keriduan Allah, ada ampunan Allah, ada penghormatan dari Allah, ada banyak fadilah dari Allah di bulan Ramadan. Lalu Pak Ustadz, saya ingin masuk di bulan Ramadan, ingin mendapatkan semua keutamaan itu. Langkah apa, akhlak apa, perbuatan apa yang harus saya lakukan di awal ketika masuk bulan Ramadan? Lalu kemudian menghadapi bulan Ramadan, lalu kemudian menjalani bulan Ramadan. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan keutamaan tadi, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama rohbun bifarhin adim. Ngerti boten? Ngerti enggak? Boten. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, kamu ketika menyambut bulan Ramadan, munculkan rasa senang, munculkan rasa bahagia di hati ketika Ramadan akan menghampirimu.
Sehingga Rasulullah katakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu alan niron. Barang siapa orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari berbagai macam api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bukan kata Pak Ustadz Ujang. Saya mah cuma menyampaikan saja. Ini kata siapa? Rasulullah dalam hadisnya. Percaya nggak sama hadis? Harus percaya, karena kalau tidak percaya al hadis kita murtad. Ya kan? Berarti hadis itu mutlak kebenarannya. Rasulullah katakan orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan, haram jasadnya pun untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi masuk persoalannya, Ustadz, bahagia bagaimana menyambut bulan Ramadan? Sepi hari ini kan. Serius ya. Ayo. Iya, bagaimana menyambutnya, bahagianya itu? Apakah seperti budaya zaman sekarang? Seminggu mali ayun Roma, seminggu lagi mau Ramadan ini. Aduh, sayang nih ada uang nggak kepake, udah mau jalan-jalan dulu. Mungkin ada. Itu bagian nggak Ustadz bahagia menyambut bulan Ramadan? Iya, boleh, tidak apa-apa. Selama itu tidak keluar dari koridor syariat, tidak apa-apa. Ya, sok mangga. Tetapi itu tidak disyariatkan. Lalu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minimal ada beberapa hal ketika menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan kita itu ibu tidak akan sampai kepada Allah. Pahalanya tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali manusia-manusia di sekitar kita sudah merasa ridho terhadap kita. Maka yang pertama kita harus meminta ridho kepada tetangga kita, kepada anak famili kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Kalau mereka belum ridho terhadap kita, puasa kita ansih, tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah, tidak akan membebaskan dari pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka langkah yang pertama kata Rasulullah, sambungkan dulu tali silaturahmi kita. Hubungkan dulu, takut ada yang masalah dengan kita. Maka kalau itu masih ada, lepaskan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, puasa kita akan diberikan pahalanya oleh Allah dan menjadi persyaratan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang paling pokok ibu, Rasulullah katakan, orang yang mau menghadapi bulan Ramadan, dia simbol bahagia menyambut bulan Ramadan, maka dia menuntaskan dulu kewajiban yang bersangkutan dengan kedua orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal atau mati. Ya, itu sedih ya. Masya Allah. Sok siapa yang tidak punya orang tua? Saya semua. Iya sekarang tidak punya orang tua, kan sudah meninggal, ya, iya kan? Tapi hakikatnya secara ruhiyah kan masih ada ikatan persambungan. Sok muhasabah. Ya Allah ya Rabb, ketika orang tua masih hidup dulu, saya tuh belum bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya dilarang begini, dilarang begitu, tetap saja melakukan. Jangan pikir dosa itu akan hapus. Dosa itu pasti ada dan tidak akan hilang kalau kita tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Bagaimana Ustadz kalau orang tua kita sudah tidak ada meminta maafnya? Pertama, harus diteruskan kebaikan orang tua kita. Orang tua kita menghadapi bulan Ramadan biasanya sayang sama anak-anak yatim, sukanya bagi apa ke anak yatim. Maka kita harus melakukan itu. Kalau itu tidak dilakukan, orang tua kita tidak akan ridho terhadap kita. Itu maknanya. Masya bukan, kalau sudah begini mah sedih ngajinya. Ini ya Allah ya Allah. Iya. Makanya coba sok lihat di kampung-kampung, mari kita mah iya di sini. Mungkin nanti mah pas saat mau mendekati bulan Ramadan tuh di makam baru pasti ramai, penuh.
Ya kelihatannya mah kan sepele, padahal itu tuh dalam rangka menuntaskan hubungan kita dengan orang-orang tua kita. Kenapa? Karena kalau masih ada ganjelan, kata Rasulullah, itu tidak akan sampai, kan menjadi sekat hijab antara kita dengan Allah karena dosa itu. Makanya ya kalau masih itu mau mudik lagi sekarang dulu, nanti lebaran mudik lagi, Ustaz berarti ongkos dari corona. Ya Allah karim, insya Allah Baji, kalau kita kata Rasulullah tidak ada istilahnya orang menjadi miskin kalau dia menyambungkan tali silaturahmi dengan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz gimana tuh, kan saya mah sudah punya suami, ajak suaminya. Tapi nggak mau, ya udah ibu aja sama anak-anaknya sekolah, ibu aja lewat telepon. Cukup, itu pun juga sambung tali silaturahmi. Gitu, apalagi sekarang pakai WA, pakai video call. Halo Abah, ya itu maknanya. Apa? Itu pun menuntaskan. Jangan sampai Ramadan masuk kitanya asik saya mau berbahagia datangnya bulan Ramadan. Bahagia cuma di mulut saja, tidak masuk dalam kategori man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu taala jasadahu ala niran. Tidak. Tapi orang yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, dia betul-betul yang pertama rohbun bifarhin adim, dengan senantiasa menuntaskan hablum minan nasnya. Hubungan sesama manusianya dibereskan, terutama kata Rasulullah wa'alquli walidayhi, terhadap kedua orang tuanya, baik dia masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Minimal masuk di bulan Ramadan itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Minimal doa itu sebagai anak itu, insya Allah itu. Walaupun kalau di bulan Ramadan masih siksa itu dikurangi untuk ahli mayit itu ya, dikurangi. Kenapa? Saking agung dan mulianya bulan Ramadan. Maka yang pertama menyambut bulan Ramadan itu adalah lakukan oleh kita rohbun bifarhin adim, yakni menyambut dengan penuh kebahagiaan, dan kita berusaha untuk memperbaiki hubungan hablum minan nas kita, yakni hubungan antar sesama kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil saja Bu ngobrol. Yang penting ada hubungannya dengan Ramadan, sok silakan ya. Saya aja bisa, saya jawab, nggak bisa saya pulang nyari dulu kitabnya. Ya, nanti kalau ketemu lagi baru saya jelaskan. Itu ya. Kita lanjut. Ya, lanjut. Itu ya. Yang pertama rohbun bifarhin adim. Lalu yang kedua, kata Rasulullah melalui Imam Al-Ghazali, orang yang akan diharamkan jasadnya dari api neraka karena dia bahagia menyambut bulan Ramadan itu, sikapnya atau akhlakiannya adalah ta'zizul iman. Apa? Perkuat keimanan kita tentang puasa Ramadan. Saya mau tanya deh, Ibu, yakin Ramadan itu puasanya wajib? Atau jangan isini jangan kagok-kagok, dijawab aja yakin gitu tuh. Tandanya masih pada ada di sini. Jawab aja, jawab. Dan ini mah bukan ujian nasional, bukan. Salah juga nggak apa-apa. Di sini mah, masya Allah, iya ya. Nah, yakin nggak? Yakin. Dari mana? Tuh kan si Ustadz mah katanya panjang lagi nanyanya. Dan ada perintahnya. Dari mana perintahnya? Dari Al-Quranul Karim. Coba, kan semua juga hafal sebetulnya. Apa ayatnya? Al-Baqarah surah yang ke-183. Di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan sampai nggak bisa ngejawab kalau anak nanya. Kan ada lagu, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Coba ayo, buat apa? Iya kan? Nanti anak di rumah nanya, mama, kenapa nak? Kenapa sih capek-capek nahan-nahan lapar segala, buat apa memangnya? Dari mana itu? Kan kata Ustadz harus puasa. Salah kan?
Tapi sumbernya dari Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak dihayai oleh Allah. Tidak, khitabnya sudah khas, sudah khusus bagi orang yang beriman. Maka syarat mutlak yang pertama, syarat wajib untuk berpuasa adalah orang yang beriman kepada Allah. Saya tanya, itu ada orang non-Islam, misalkan dia puasa, ikut-ikutan, sah nggak puasanya? Tidak, karena dia tidak memenuhi syarat wajib. Memang syarat wajib puasa ada berapa? Ustaz mah kayak Pak Guru sekolah madrasah. Iya, ada berapa? Ada 5. Yaudah, ada lagi, ada berapa? Ada 4. Saya mau ikut aja lah. Ya, yang pertama syarat wajib berpuasa itu Islam. Ya, orang Islam. Apa Islam itu? Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia beriman kepada Allah, maka dia sudah wajib berpuasa. Maka syarat mutlak orang berpuasa, sah puasanya, diterima oleh Allah kalau dia beragama Islam. Kalau orang di luar kita tidak beragama Islam, tidak berpuasa, tidak apa-apa. Atau enak Ustaz, bukan enak, tapi dia tidak menerima kalimat tauhidnya pun sudah akan disiksa oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang misalkan mu'alaf baru masuk Islam tadi sore, besok itu puasa hari pertama, wajib nggak puasa? Wajib karena dia sudah mulai syahadat. Hati-hati. Yang pertama Islam, yang kedua al-bulugh, yaitu balik. Ya, Ustaz, balik itu apa ukurannya? Ya, ini kalau perempuan umur 9 tahun atau sudah keluar haid atau sudah ikhtilam, mimpi basah, atau kalau laki-laki usia 17 tahun atau laki-laki perempuan walaupun masih muda dia sudah menikah. Ada anak usia 9 tahun sudah menikah, ngomong saya mah belum balik. Misalkan, ini tidak jadi, dia sudah balik total. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pernikahan, maka sudah kena hitop wajib untuk berbuat puasa. Ya, maknanya seperti itu. Ustaz, kalau anak-anak buat apa dia puasa? Dia mau wajibnya belajar. Masih ada ibu waktunya? Masih ya? Enggak, soalnya mah ya saya kan sering katakan ngajar di kampus, ngajar tuh kalau ada anak-anak itu begini duduknya tuh, balik ke sini balik lagi ke sini gitu. Kadang-kadang itu sudah gelisah gitu. Saya mah kadang-kadang begitu orangnya, saya kadang-kadang begitu gitu. Itu sih anak-anak gitu. Nah, iya. Kalau ibu-ibu mah enggak kayaknya sih enggak beda maksudnya. Ya, kita kembali. Kita kalau tidak biasa mah ibu duduk begini gitu tuh. 30 menit saja sudah. Pegelnya, semutannya juga ketahan. Iya kan? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga begini nih. Ke 15 menit juga, waduh, udah rematiknya muncul. Iya, ini masih semutan. Tapi kalau sudah biasa mah enggak, makanya kita upayakan biasakan minimal 30 menit setiap selesai melaksanakan ibadah sholat fardu. Insya Allah, minimal ya minimal 30 menit. Apa Ustadz yang dibaca? Ya udah zikir saja kita, zikir ya. Minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Lalu istighfar 33 kali, lalu kemudian tasbih 33 kali, takbir 33 kali, lalu kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW 33 kali. Masih kurang juga baca Quran 1 tamatan. Iya.
Kalau kuat, itu latihan namanya. Fokus itu si Ustadz ngajinya balik lagi ke laptop. Tadi syarat wajib ibadah puasa itu ada Islam wal bulugh, balik, ya, balik. Kalau dia belum balik, dia tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau dia sudah usia 7 tahun, kita tidak memerintahkannya, berdosa kita sebagai orang tua. Kalau puasa dia, maka pahalanya akan mengalir kepada kita, anak kita itu. Kalau dia usia 7 tahun, perintahkan. Puasa kamu belum kuat mama, udah sejam tak, 2 jam tak. Terus aja gitu Bu, tidak apa-apa. Jadi, nah sekarang ikut sahur, ikutkan sahur. Tiba-tiba mama lapar jam tuh makan, tapi dia udah beres makan, minum, beres ya, puasa lagi dia. Lanjut lagi, lapar lagi, makan lagi. Itu adalah proses pembiasaan. Maka kata dalam kitab Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak itu harus begitu, sedikit-sedikit, jangan sekaligus. Kalau anak kita dari kecil tidak mau puasa, maka jangan harap dia sudah besarnya mau berpuasa. Itu maknanya. Ya, perintahkan, nggak apa-apa, sekuatnya dia, anak-anak. Karena ada wal bulugh, orang yang sudah balik. Kalau anak-anak tidak apa-apa, tidak berpuasa, yang penting dia proses latihan. Kalau kita tidak menyuruhnya, dosa terhadap kita. Ya, kan ada riwayat ibu, ada orang tua, bapak dan ibu mau berangkat ke surga, sudah jalan itu ibu, sudah jalan, sudah beres hisabnya. Tetapi ada dimanggil dari belakang, ya Rob, tahan dulu tuh Pak Haji Ujang Jainal Mutakin sama istrinya itu, sahabat anaknya tuh di belakang tuh. Kenapa wahai fulan? Kok kamu nahan orang tersebut padahal dia orang tua kamu, mereka sudah mau masuk dalam surga? Apa gugatan anak tersebut? Ya Rob, betul orang tua saya itu mencukupi pakaiannya. Ya Rob, betul orang tua saya itu mencukupi makanannya. Bahkan ya Rob, mobil disediakan, rumah disediakan, bahkan istri dicarikan, suami dicarikan. Tapi ya Rob, tidak pernah sama sekali kalau saya tidak puasa, kalau saya tidak sholat, tidak pernah memerintahkan, bahkan mengingatkan pun tidak pernah. Digugat kita sama anak kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini dari hari akhirnya apa? Tertahan kita dihisab oleh Allah, dimasukkan dulu ke dalam neraka sebagai hisab atas dosa kita dari tidak mendidik dan menyuruh anak kita kepada itu untuk kebaikan tadi. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, ada orang tua sudah di bibir dan di jurang neraka, ditarik oleh anaknya dibawa ke dalam surga. Siapa mereka? Anak-anak yang soleh, yang senantiasa dia mendoakan orang tuanya, dan sejak kecil dia diperingatkan terus untuk beribadah kepada Allah sehingga taat, maka pahala ketaatannya ngalir kepada orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Islam. Lalu kemudian wal bulugh. Yang ketiganya, syarat wajibnya itu adalah al-aqal, orang-orang yang berakal. Kalau tidak berakal mah tidak wajib dia melaksanakan ibadah puasa. Ya. Makanya kalau nggak mau puasa, bilang ke orang-orang itu di sana, ya sudah kamu hilang aja ingatannya, beres, tidak dosa itu. Ya. Kalau pura-pura Ustaz bagaimana? Mau WBE dibenerakan sering Allah. Bila alakal orang Ustaz nanti ada ibu. Kalau orang gila wajib enggak kodok nanti. Yang kita bicarakan tentang kodok-kodok. Ya. Ini kita biar sistematis, udah ya bahasanya sistematis. Biar ngarunut lah gitu ya. Biar ini. Ada yang pertama Islam. Balik akal, orang yang hilang ingatan tidak wajib dia tidak berpuasa, sah beres. Makanya kalau ada orang minta orang jalan-jalan cuma pakai celana segini saja, dia rambutnya sudah gimbal, jangan dibilang dasar sih wong gila, bulan puasa juara puasa. Orang gila jadi ngomongin begitu, berarti yang warasnya yang ngomong begitunya juga termasuk, bukan saya yang ngomong ibu. Tapi orang gila ikut nyoblos loh Pak Ustadz. Orang gila ikut nyoblos itu mah yang merintah nyoblosnya juga berarti orang ting bating naudzubillah.
Mungkin kan gila itu ada setengah, ada full, ada seperempatnya gitu ya. Ada lah, ada. Tapi kalau dalam Islam khitab syariat itu tidak. Rufi al-qalam an salasin, diangkatnya ucapan bisa dihukumi oleh hukum Islam itu semua orang kecuali 3 hal. Pertama, anis sobiyi hatta yablugho, dari anak kecil sebelum dia balik tidak kena khitab, tidak berdosa. Ya, wa anil majnuni hatta yafiqo, dari orang gila sehingga dia sembuh. Dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dia mengumbar aurat, dia apapun juga bebas hambatan dia. Dosa enggak Ustaz? Tidak, di hadapan Allah. Dianggapnya sudah anak kecil saja dia. Makanya aneh saya mah Bu, sejak awal juga betul saja. Katanya orang-orang yang kurang ingatannya diberikan hak pilih. Memang sih itu hak asasi manusia, tetapi kan Allah alam lah, itu sudah lah. Ya, yang jelas begitu aja adanya. Kadang-kadang bingung menyikapinya. Ya, tapi itu yang jelas. Orang yang hilang ingatan tidak dihitab untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang keempatnya, syarat wajib dari puasa itu al-qudrah ala saum. Apa Ustaz al-qudrah ala saum itu? Dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya ayat berikutnya dikatakan wa in kana minkum, lanjut dong. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jelas Al-Qur'annya. Wa in kana minkum maridun, apabila kamu sakit. Sakit itu terbagi tadi itu, sakit hilang ingatan, sakit fisik, sakit segala-gala. Tapi jangan ini mau ngaku-ngaku kenapa kamu nggak puasa. Anak kita kadang-kadang lagi bandelnya umur 18 tahun gitu tuh. Kan kata Ustadz juga hari sakit mengapa apa nggak puasa ibu bapak katanya. Emang kamunya sakit apa? Ini kakinya cantengan. Ya itu mah tidak masuk, atau hari cantengan mah sakitnya sakit biasa. Ini mah sakit yang memang lemah secara fisik, maka dia tidak apa-apa, tidak berpuasa. Wa in kana minkum maridun, kalau kamu sakit, ala safarin, atau kamu sedang bepergian. Ya, ibu misalkan dari sini mau berangkat ke Jogja, ya, kayaknya ini nggak kuat saya, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh, tidak apa-apa. Emang Ustaz ukurannya apa? Ukurannya itu adalah ukuran bolehnya sholat di jamaah. Sholat di jamaah persyaratannya apa Ustaz? Yang pertama kurang lebih 80 km. Itu satu. Yang kedua, perginya bukan untuk maksiat atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak boleh. Tetapi kalau perginya untuk nemuin saudara, untuk silaturahmi, atau untuk bisnis sekalipun, boleh. Tidak apa-apa. Kalau piknik, wah itu di bulan Ramadan jo piknik ya. Makanya kalau mau piknik yo 2 hari lagi sebelum Ramadan. Ada agendanya di KRT sini ada. Alhamdulillah refreshing. Apa artinya? Nanti kan bulan Ramadan wis pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya saja. Yang penting jangan innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang suka memubadirkan sesuatu. Kalau dalam rangka merekatkan ikatan, tidak apa-apa. Malah justru bagus. Kenapa? Kan tadi dikatakan puasa Ramadan itu menggantung sebelum pada rito. Emang yakin pada rito? Kan belum tentu. Sementara garpu itu tidak mungkin beradunya sama gelas sama sendok. Garpu itu sama piring sama gelas. Tetapi pastinya yang namanya garpu beradunya kalau tidak sendok sama piring. Apa artinya? Dengan orang-orang yang dekat begini kita punya dosa dan pertalian kesalahan. Betul tidak? Iya kan? Nah di sana nanti kalau jalannya ke pantai yuk ngumpul, ibu-ibu sok mangga silakan bicara satu-satu. Saya menghadapi bulan Ramadan juk ya, juk hampur minta ya, saya mohon dimaafkan dari lahir sama batin. Tuntas sudah. Ustaz katanya dianya mah tetap baik ngelewut nggak mau memaafkan saya. Farudduhu ilallah, biarkan dia. Dia termasuk kepada orang yang musyahinun. Dia yang termasuk pada golongan orang yang qatimur rahimah. Kalau kita punya dosa terhadap orang lain,
Kitanya minta maaf kepada orang lain. Orang lainnya tidak memaafkan kita. Mereka itu yang akan menanggung akibatnya. Mereka itu yang termasuk dalam kategori pemutus tali silaturahmi. Mereka itu yang termasuk pada kategori orang yang musyahidun. Itu maknanya, biarkan, yang penting kitanya ikhlas sudah memohon maaf. Yuk, bus ke pantai semuanya. Di pantainya bukan joget-joget. Apa itu namanya mendekatkan diri kepada kemaksiatan. Tapi Ustadz dan ibu-ibu doang, perempuan kalau tidak berlebih-lebihan tidak apa-apa. Silahkan saja. Yang penting tetap dalam koridor syariah. Tidak boleh lepas dari aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ya ada Ustaz katanya yang tidak membolehkan mau bulan Ramadan tuh jalan-jalan dulu ya. Itu mah tergantung isinya. Ya, makanya kalau kita mau pergi silakan 80 km dari sini ke Jakarta. Boleh tidak Ustaz tidak berpuasa? Secara hukum boleh. Secara hukum ya bicaranya. Karena itu ada 80 kilo kan? Ada 80 kilo dan boleh itu dijamaah juga. Tetapi kan kalau untuk sekarang dari sini ke Jakarta paling ditempuh 2 jam. Itu mah akhlakiyah kepada Allah hukumnya. Itu jelek akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat wajib puasa itu yang berikutnya adalah al-qudrah alas-syaum. Dia puasa untuk melakukan ibadah puasanya. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Nah, berkaitan dengan mampu puasa ini, maka di dalam Islam tadi kan yang penting fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yang jelas dia harus ganti di lain hari nanti. Saya mau tanya, hukum mengganti puasa bagi orang yang beriman ada berapa hukum? Susah Ustadz jawab baik sih, ya sih dijawab sama saya. Ya, setidaknya ada 4. Ya, setidaknya ada 4. Yang pertama wajib qodho saja. Yang kedua wajib fidyah saja. Yang ketiga wajib qodho, wajib fidyah. Yang keempat wajib kifarat, wajib qodho. 4 nih. Ada yang nanya enggak? Silakan dari 4 ini. Tidak ada. Yang pertama, ngomong enggak Ibu? Yang keempat dulu katanya Ustadz bagaimana? Yang keempat wajib kifarat, wajib qodho. Ini bagi siapa Ustadz? Bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari. Maka wajib dia membayar kifarat dan juga dia wajib untuk mengkodoknya di bulan yang lain atau di hari yang lain. Jangan mikirnya sekarang ibu-ibu. Kalau sekarang mah tuh kelewatan, umur udah 40 tahun masih kebablasan. Iya kan? Sok dipikir, ini muhasabahi, maksudnya muhasabahi. Kita mah enggak, siapa tahu ada anak-anak kita, ada tetangga kita, ada saudara kita. Sementara itu tidak akan hilang dosanya di hadapan Allah kalau belum ditaubati. Taubat itu ada syaratnya. Syaratnya harus dipenuhi. Kurang satu syaratnya, tidak tidak sempurna taubatnya. Maka yang pertama harus dikifarati adalah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan suami istri. Bukan dengan orang lain, suami istri yang sah. Harus bayar kifarat, harus juga dia mengkodok puasanya. Masya Allah. Ustaz, bayar kifaratnya apa? Itu kan ya? Kifaratnya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini saya sampaikan karena dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, saking inginnya kita membersihkan diri. Mungkin iya kita dohiriah mah tidak kelihatan, tapi secara pribadi kita merasakan. Kalau kita merasakan itu, jangan izin terhadap suami. Bapak, dulu kita di bulan Ramadan tidak terasa. Orang mah sudah Allahu Akbar di masjid, kitanya masih uplok. Baik. Misalkan, sampaikan itu, dibayar oleh kita. Insya Allah dosa apapun akan diampuni oleh Allah. Yang penting kita mau taubatnya secara kafah, secara sempurna. Ustaz, bayar kifaratnya apa? Yang pertama kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo, silakan.
Masya Allah. Atau Ustaz baru 2 bulan ge, wong sing sebulan bae aja kebablasan waktu itu. Misalkan, ya tidak bisa, harus dilakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau begitu kita Syawal puasa dari tanggal 2 Syawal full bulan Syawal langsung disambut ke habis Syawal itu bulan Qa'dah, masuk bulan Dzulqa'dah kita langsung itu 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus. Tapi Kalau perempuan, ya berarti itu kan rukhsah selama haidnya aja, dihitungnya full bulannya itu adalah hitung dipotong dia haidnya. Terus itu tidak boleh terputus. Siap porter? Siap enggak? Muhasabah kita terlalu wasip langsung enggak. Ya, insya Allah enggak kita ya. Kalau ada kasus seperti ini, ya, Masya Allah. Sampaikan kita ke saudara kita, sampaikan ke tetangga kita, sampaikan ke kerabat kita, sampaikan ke mantu kita. Makanya hati-hati kalau punya anak pengantin baru mendekati bulan Ramadan. Hati-hati, betul hati-hati Bu. Ya. kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu itu rukhsah kan? Allah itu akan mengampuni dosa dari kejahilan. Berarti kalau misalkan dia sudah melakukan itu kan nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita sekarang udah tahu kan yang itu yang. Nah, itu ya. Tapi kalau sudah tahu itu dosa besar, tidak akan itulah. Kalau kita tidak tahu kejahilan, jangankan tidak tahu atau lupa barangkali lupa tidak apa-apa Ibu. Misalkan bulan Ramadan hari pertama, hari kedua kan kadang-kadang masih linglung. Ya, atau pura-pura linglung kali agar gitu. Giliran itu mah, gitu ya. Ya barangkali kadang-kadang suka ada misalkan ya lupa barangkali di samping tadi ketidaktahuan itu Bu ya. Kita kejahilan, kebodohan karena tidak tahu atau kita lupa. Kalau lupa mah tidak apa-apa. Yang penting kita terus saja puasa. Ini mah kita tahu itu bulan Ramadan, kita tahu itu dosa besar, kita melaksanakannya. Maka kifarat yang pertama dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siap poten itu sampaikan ke masyarakat. Tidak? Insya Allah. Ustaz, apa cuma itu saja tak kifaratnya? Tenang, Islam itu kafah, Islam itu semulia, sempurna. Makanya di Islam itu diatur lagi. Ustaz tidak kuat, kalau tidak kuat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cari hamba sahaya di sekitarmu, bebaskan oleh kamu. Ayo, ada nggak di BBS hamba sahaya zaman sekarang? Dan tidak ada. Mau nyari sampai gimana juga, mata sampai melet-melet juga nyari abid atau hamba sahaya zaman sekarang tidak akan ada. Iya kan? Berat juga. Puasa 2 bulan tidak kuat. Lalu kemudian harus membebaskan hamba sahaya tidak ada. Maka kata Rasulullah, kalau yang 2 itu tidak ada, apa? Harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, masing-masing orangnya 1 mud. Ustaz, 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1 sok ukuran Arabia. Kalau di kita 1 sok itu kurang lebih 576 gram, kurang lebih 6 ons. 6 ons apa Ustaz? 6 ons beras. Kali enteng Ustaz, enteng bayarnya mah, tetapi dosanya kepada Allah. Ustaz, kalau sekali 2 hari, 2 hari berarti kali 2. Kalau 3 kali, kali 3. Itu tergantung kita melakukan kesalahannya. Kifarat pertama, tidak bisa kita langsung potong kompas. Udahlah saya mau ngambil ini aja karena saya mau banyak duitnya, beras banyak, karungan di rumah misalkan. Bayar aja langsung. Tidak, harus berusaha dulu kita untuk melakukan. Udah nggak kuat baru kita ambil yang terakhir. Yani memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, 60 orang. 1 harinya Ibu ya. 1 harinya 60 orang. Masing-masing orangnya 6 ons beras. Selama 1 hari itu, kalau 1 hari kita misalkan 1 hari kita melakukan hubungan suami istri dengan suaminya pas bulan Ramadan, ya 1 hari berarti 1 hari itu 60 orang fakir miskin. Berarti 60 dikali 6 ons berapa? 6 kali 6 36, berarti 30. Lebih dari 40 kilo. Ya, kurang lebih ya.
Kalau 6 kali 6, 6 kali 6, 36 kiloan Pak. Ya. Kalau diuangkan, yaitu tinggal kita kalikan saja. Artinya, ya. Tetapi afdolnya, utamanya adalah dengan beras. Ya, dengan beras bayarnya. Jadi jelas Bu ya? Jelas itu maknanya. Makanya muhasabah. Makanya tidak salah kalau Allah melalui Rasulnya katakan kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal 'atsa wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tetapi ansi dia tidak punya nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja sama dahaga, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. 5 menit lagi. Ustaz, itu kan tadi kifarat itu ya. Iya. Karena nggak tahu nih. Nggak tahu. Misalnya saya nih, tapi nggak sih. Iya, insya Allah. Ya. Kalau ada. Misalnya dulu melakukan itu pada saat kan kita nggak tahu tuh ya, Iya. nggak tahu ada dosa seperti itu, Iya. harus ada kifarat. Nah, tahunya sekarang nih. Iya. Apa kita harus melaksanakan kifarat sekarang? Untuk ikhtiyat dan kehati-hatian kita lebih baik kita bayar. Kalau kita punya. Ya, kalau kita punya, kita ada. Karena dulu kita memang sama sekali tidak tahu Ustadz kalau itu haram bentuknya. Tidak boleh melakukan hubungan seperti itu. Misalkan ada yang ngobrol sama ibu-ibu nanya. Maka kita katakan untuk kehati-hatian kita, untuk ikhtiyat kita, kalau kita punya, untuk membayarnya lebih baik dibayarkan saja. Ya, kecuali kalau tidak punya mah jangankan yang tidak tahu, yang tahu pun ya tidak punya mau bagaimana. Ya, itu maknanya Bu ya. Ustaz, saya mah tiap tahun jemung konone begitunya. Misalkan ya. Ya berarti dihitung jumlah harinya. Ya. Dan kalau orang sudah tahu, maka kalau dia masih melakukan, sama saja dia dengan mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk hukum Allah Subhanahu wa taala dipermainkan, maka laknat Allah akan menghampirinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Masyaallah. Ustaz boleh enggak sama nasi? Susah ngitungnya Ibu. Ya susah, mendingan lebih utamanya mah sudahlah sama berasnya aja. Pilih beras yang paling bagus, yang paling bagus. Satu hari 60 orang. Betul. Berasnya 6 ons. Misalnya dalam 60 itu dikasih 1 orang saja gitu bisa. Nah ini kadang-kadang ini sah sih sah saja, tapi utamanya tidak ada. Di utamanya lebih baik kita sebar. Ya, ini persis pertanyaannya juga sama yang sudah tadi sore. Iya. Ustaz bagaimana kalau saya ini aja nih katanya 1 orang saja. Itu tidak utama karena mustahik itu kan banyak asnafnya dan orang yang membutuhkan itu banyak. Ustaz kapan bayarnya? Utamanya itu adalah pas saat maghrib orang berbuka kita bayar untuk kifaratnya. Tapi kalau sudah kelewat kapan saja silakan. Ya, utamanya disebar ke banyak orang dan diupayakan bukan kepada orang-orang yang punya garis nasab dengan kita. Ini mah mentang-mentang kita yang mau bayar kifarat, ini kan ada ponakan kita, ini sayang lah mendingan ke yang daun, mending ke ponakan saya dulu. Kalau itu mah memang sudah kewajiban kita membantu dia. Makanya kalau dalam ini, ya mustahik ini penerima kifarat itu diusahakan jangan orang-orang akorib kita, dabil kurba kita jangan, tetapi harus orang-orang yang tidak ada garis nasab dengan kita. Ya, fakir miskin, orang tua jompo silakan. Misalnya zakat ke saudara ke orang lain dulu, Pak. Zakat itu yang penting kategorinya 8 asnaf. Ya, silakan saja. Kalau memang itu porsinya masih ada untuk yang lain. Tapi ada disyariatkan itu yang pertama orang sekampung dulu kalau zakat. Ya, sebelum melintas ke yang lain itu orang sekampung dulu. Ya, itu utamanya. Kalau dia masih ada garis kerabat dengan kita, dianya miskin tidak? Dianya memang masuk ke kategori mustahik, fakir, miskin, yatim, sabilillah, apalagi ibnu sabil yang 8 asnaf itu. Kalau masuk tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Kalau misalkan anak punya gaji nih misalnya. Anak punya gaji. Gajian dijakatin gitu. Gajinya? Mau ngasih ke orang tua gitu tuh, Pak. Ah itu mah. Kalau ngasih ke orang tua mah tidak termasuk infak, tidak termasuk sedekah, apalagi zakat. Ya, tapi itu adalah kewajiban. Catatan anaknya adalah anak laki-laki. Ya, yang catatan anak laki-laki. Kalau anak perempuan tidak.
tidak ada pun kewajiban. Tapi kadang-kadang Ustadz saya mah ada ngajar, saya mah ada kerja sendiri, duit sendiri. Saya mau ngasih ke orang tua saya, nggak pernah ngomong-ngomong sama suami saya, ke duit saya, apa pendapat saya. Sah nggak Ustadz? Sah mah sah, tapi suul adab terhadap suami. Ya lebih baik ngomong aja, diizinkan nggak diizinkan lakukan punya kita. Ya itu maknanya. Tapi kalau kita tadi anak dia punya gaji ngasih ke orang tua, itu adalah kewajiban. Neneknya. Iya, kalau nenek itu udah, itu namanya kewajiban saja. Tidak termasuk kepada infak dan sedekah. Tidak, apalagi ke dalam zakat. Ya, kalau zakat itu kepada mustahik yang berhak 8 asnaf yang sudah ditentukan. Orang tua itu adalah kewajiban. Kalau berbicara orang tua, itu bukan orang tua kandung kita, tapi orang tua yang mertua pun itu adalah orang tua kita. Nasabiannya. Kenapa? Karena mereka kan sudah muhrim kita. Tidak boleh menikah dengan orang mertua kita, tidak batal wudhu dengan mertua kita, maka dia sudah bentuk orang tua kita, maka melekat kewajibannya sama dengan orang tua kandung kita. Itu maknanya. Begitu ya, maknanya begitu. Pak Ustadz tadi itu Mangga. masih masalah yang tadi kan para beres kiparat tadi. Kiparat. Yang masalah beras. Itu kan 1 ons 6 ons itu kan untuk 1 orang. Iya. Lah bagaimana kalau misalkan kita beli beras tuh 40 kilo, kita kasihkan ke panti asuhan gitu, nggak bisa? Panti asuhan. Kan mereka kan rame tuh. Kalau itu kan jelas Ibu, peruntukannya nanti dia lebih prioritas. Ya, artinya karena di situ banyak anak yatimnya kan. Itu tidak jadi persoalan. Itu namanya dimasukkan, atau jangankan ke panti asuhan, dimasukkan ke Bajnas misalkan. Bajnas ya, ke Bajis. Badan Amil Zakat Nasional dimasukkan saja. Ini sebagai kiparat, silakan, tidak apa-apa. Iya, karena sekarang Ya. orang nggak mau capek Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang Cari begitu. yang efisien. Silakan saja. Tapi kalau kita misalkan ngasih secara pribadi, di depan kita ada 1 orang fakir miskin, kitanya memberikan kiparat kita ke yang bersangkutan 36 kilo, maka itu kurang afdol. Namanya begitu. Kalau kita kasihkan ke lembaga amil zakat, ke yayasan yatim piatu, itu tidak apa-apa. Utama bahkan. Tetapi harus disampaikan oleh kita memberikannya. Ini itu adalah sebagai kifarat. Oh, jadi harus ada. Harus ada kita katakan. Iya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu, jangankan kita bayar kiparat, minta maaf baik ke suami. Bapak, ibu minta maaf ya. Iya si ibu, emang ibunya punya dosa apa? Lah pokoknya mau urusan ibu aja itu. Enggak sah itu minta maaf begitu itu. Tidak jelas itu. Harus diomong, Bapak, ibu minta maaf ya nanti tuh kalau lebaran. Emang ibunya punya dosa apa? Ibu tuh bohong dulu sama Bapak tentang ini diomong, itu harus. Masya Allah, kadang-kadang. Nah itu pun tidak usah isin-isin, ya, diperhalus saja bahasanya. Saya mah khawatir dulu waktu muda-muda karena mungkin ketidakpahaman saya terhadap agama, khawatir saya dengar-dengar ada ustadz ceramah menjelaskan tentang ini, sayanya merasa khawatir, Bapak Ketua Yayasan, nih saya punya ini, tolong dibagikan kepada fakir miskin sebagai kifarat saya, beres begitu. Jadi kita aman, kita tetap bayar kifarat. Insya Allah, maknanya seperti itu. Ya, jadi yang hukumnya itu ada yang bayar kifarat dan qadha. Nah, setelah dianya bayar kifarat pun harus tetap qadha dia. Puasanya itu qadha juga, lalu dia pun harus imsak juga. Imsaknya apa sih? Imsak itu kan menahan diri. Dalam pengertian, kata Pak Haji Ujang, katanya kalau lagi puasa, bulan puasa, lalu kemudian mau melakukan hubungan suami istri, maka wajib kifarat, wajib juga qadha, berarti puasanya tidak usah berpuasa. Bukan begitu. Ya, tetap dia harus berpuasa, tapi puasanya tidak dihitung. Ya, tetap dia misalkan melakukannya dari habis subuh jam 5, barang jam 5:30 sadar lagi puasa, kita itu lagi udah ya Allah itu udahlah wong tadi juga begitu aja sama mamahnya misalkan wes makan, tidak boleh itu, harus tetap dia sampai maghrib tidak boleh makan dan minum. Namanya imsak, namanya ngeker, namanya menahan diri. Itu maksudnya. Jadi vonisnya, hukumannya bagi orang yang melakukan seperti itu bayar kifarat, lalu kemudian dia harus qadha,
lalu pula dia harus menahan diri untuk tetap imsak sampai maghrib. Kodonya sesuai dengan yang ditinggalkan. Iya, yang ditinggalkan dan melakukannya 1 hari, ya dia 1 hari. Kalau meninggalkannya sekian-sekian hari, eta mah kelewatan. Ketagihan. Mau nanya, Mak. Mangga. Ini kalau yang hamil apa menyusui, Iya. ini itu apa kalau udah bayar kifarat juga masih harus qadha? Nah, ini. Lalu hukum yang kedua, masuknya kan? Tadi ada yang kifarat sudah tuntas ya, yang kifarat. Sekarang yang wajib qadha saja dulu nih ya. Yang qadha saja bagaimana Ustadz? Misalkan yang qadha saja itu orang yang sakit dan dia sehat lagi. Kita nih sakit di bulan Ramadan, nggak kuat, lurus pokoknya perutnya, sampai kita sudah lepaskan tidak berpuasa. Tapi diganti wajib qadha dia nanti di hari yang lain. Maka itu wajib qadha saja. Atau barangkali orang tua kita nih, ya, pas tahun kemarin bulan puasa dia itu sakit sebulan penuh, bahkan Idul Fitri belum meninggal, tamat dia 1 bulan tidak berpuasa. Maka wajibnya apa dia? Wajib bayar fidyah kalau itu, karena dia sudah meninggal. Tapi kata para ulama dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, kalau orang yang meninggal, terutama orang yang seperti itu tadi, selain dia bisa bisa dibayar fidyah, bisa juga diqadha oleh ahli warisnya. Ya, kalau ibu-ibu punya orang tua, dia tidak puasa sebulan, misalkan, meninggal, kan punya hutang puasa, mau dibayar fidyahnya silakan, atau tidak ada buat bayar fidyahnya, sudah diqadha saja oleh saya sebagai anaknya, sah itu pun juga. Kalau anaknya 5 dibagi anak 5 gitu bisa Pak Ustaz? Ya silakan. Ya 30 hari dibagi 5, kamu 2 hari, saya 2 hari ya. Karena saya anak paling gede, saya 15 hari ya. Gitu. Iya, apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Itu simbol dari kita mendoakan orang tua kita. Jadi Islam itu gampang tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Ya, mananya. Tadi ya, yang wajib qadha saja, yang wajib fidyah saja, ya. Yang wajib qadha, wajib fidyah, atau barangkali yang wajib qadha saja itu dulu nih Bu. Tadi orang hamil. Orang hamil atau menyusui. Dia misalkan orang kalau ngelahirin kan nifas Bu, ya, nifas. Kalau nifas itu biasanya dia wajib qadha. Karena dia akan sehat lagi. Kalau nifas kan. Tapi kalau alasannya menyusui itu lain lagi. Ya. Misalkan ini contoh orang yang hamil. Orang yang hamil kalau dia khawatirnya terhadap dirinya, maka itu cuma wajib qadha saja. Misalkan anak kita nih hamil, dia pas bulan puasa, hamil 8 bulan, boro-boro puasa Ustaz, boro-boro nyengigir salah, nangkarang salah, telongkop salah, iya tak gitu tak Bu rasanya. Iya kali saya emang gaji. Iya. Nah, orang yang seperti itu hamil atau dia apa, maka itu cuma wajib qadha saja kalau dia khawatir hanya dirinya saja. Qadha sudah dia. Ya, berapa hari Ustaz? Sebanyak yang ditinggalkan. Tetapi ketika orang hamil atau menyusui, ibu saya emang nggak mau puasa, kenapa emangnya? Takut kalau saya puasanya janin yang ada dalam kandungan ini kenapa-napa. Atau kalau saya puasa takut ini anak saya nyusunya nggak bagus. Ya, tapi kalau begini mah ibu saya ya misalkan nggak mau puasa, kenapa? Takut air susunya tidak ada. Itu mah urusannya takut khawatir terhadap dirinya, maka wajib qadha saja. Kalau khawatir terhadap anak bayinya, khawatir terhadap janinnya, maka dia wajib qadha, wajib fidyah. Jelas Bu ya? Sekarang muhasabah kita. Jangan dulu ke yang lain, muhasabah ke kita dulu. Iya, mungkin sekarang mah. Coba tahun kemarin. Enggak Ustadz, tahun kemarin mah. Iya, tahun kemarin mah. Coba tahun kemarinnya. Iya, tahun kemarinnya mah. Terus merunut kita muhasabah ke belakang. Itu adalah berkahnya kita menyambut bulan Ramadan. Bentar Pak Ustadz, satu. Coba enggak? Yang masih tadi menyangkut yang kifarat tadi ya. Iya. Itu kan suami istri. Iya. Berarti atas satu orang saja yang Dua-duanya
ibu, enak aja. Harus double dua-duanya. Iya. Itu yang saya maksud. Iya betul ya. Jadi, kalau Nah, kita jumhur ulama mengatakan dua-duanya harus kifarat. Kata istrinya, wis bapak baik. Kata ibunya, enak aja. Kan ibu yang ngajak. Makasih untuk Masya Allah. Jadi dua-duanya ya. Nah. jadi kali 2 gitu ya Pak Ustaznya. Iya, jadi duanya. Ya tidak boleh salah satunya, itu jumhur ulama itu ya. Iya. Makanya kalau kita ibadah itu lebih baik kita ikut kesepakatan para ulamanya yang paling banyak. Utamanya saja yang kita ambil. Nah itu ya bayarnya. Lalu Ustadz, yang untuk fidyah bayarnya berapa? Belum ya? Bayar fidyahnya itu sama dengan bayar kifarat. Kifarat tadi. Tetapi kalau bayar kifarat mah 1 hari untuk 60 orang. Kalau untuk fidyah mah 1 hari cuma 1 orang. Perbedaannya jelas ya, jauh ya. Kalau kifarat mah 60, kalau untuk fidyah mah untuk 1 orang. Utamanya kapan Ustaz? Sudah tahu nih orang tua kita sudah sakit ibu, sudah kepayahan, udah dah, nggak usah ditunggu lagi. Ditunggu lagi apanya maksudnya? Bukan ditunggu sembuhnya, bukan. Ya, maksudnya jangan ditunggu-tunggu lagi urusan puasanya. Sudah bayarkan saja fidyahnya. Ya, orang tua kita sudah ini gitu ya, sudah jompo, sudah tua, bahkan sakit, udah. Kapan bayarnya? Hari ini, nanti orang berbuka bayarkan. Besoknya berbuka bayarkan. Itu adalah utamanya. Seumpama bayar zakatul fitri, utamanya ketika orang sebelum bubar sholat Id, itu sama dengan membayar fidyah. Digabung saja menjelang Idul Fitri. Idul Fitri tidak apa-apa. Bahkan di bulan yang lain pun tidak apa-apa. Selama itu belum masuk pada bulan Ramadan berikutnya, diutamakan. Itu. Bentuknya Pak Ustaz, bisa uang apa bisa beras atau gimana? Iya, untuk bayar fidyahnya. Fidyahnya itu kalau ulama sekarang, terutama Profesor Yusuf Qardawi Ibu, dalam fikih zakat, beliau mengatakan tidak apa-apa dibayar pakai uang. Diuangkan, ya. Artinya kalau 6 ons diuangkan zaman sekarang, berapa harganya tidak apa-apa. Dibayarkan. Itu tidak jadi persoalan. Yang penting nilainya 1 nisab dengan 1 sok tadi. 367 tadi. Itu saja barangkali ibu-ibu ya, karena sudah jam 8 lewat sedikit. Mudah-mudahan sesuai dengan MOU. Jam 8 lewat ya. Semangat. Silakan. Sekarang kan kita dalam bulan menyambut ini mau ziarah ke makam orang tua, hukum gimana? Silakan, tidak apa-apa. Rasulullah katakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasukru halian naha tudzakirul maut wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kalau kamu ingin mendatangi ziarah, silahkan kamu ziarah karena itu akan mengingatkan kepada sebuah kematian. Tetapi catatannya jaga akhlakiyahnya. Apa artinya? Di kuburan jangan meminta-minta tapi mendoakan ahli kubur. Bagus tadi menyambung tali silaturahmi, bersihkan kuburannya, itu adalah salah satunya. Tidak apa-apa, ya punya silahkan. Tidak ada larangannya yang melarang. Yang penting kita jaga akhlaknya. Sebelum udah kelihatan kuburannya, baca dulu apa kan doanya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Apalagi? Yaghfirullahu lana walakum wa ana insyaallah bikum lahikun. Ustaz buat ya susah amat sih. Wis pakai Sunda nggak apa-apa, dipakai Jawa nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Silakan. Yang penting kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua wahai ahli kubur. Moga-moga keselamatan menyertai kalian semua dan kami semua. Dan kami semua insya Allah akan menyusul kalian. Betul kan akan menyusul? Oh, di sana maknanya. Ya, tapi satu yang terakhir barangkali saya ingin sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamsatu asya'atu bitus saum ayat tubtilu sawabahu. 5 hal yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Jadi puasanya sah. Jadi puasanya sampai sore tapi tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia melakukan 5 perbuatan. Apa? Yang pertama al-kirbu, berbohong.
Bohong apa Ustadz? Bohong besar, bohong kecil, bohong dalam bentuk apapun, al-kidbu, bohong, maka dia hilang pahala puasanya. Contohnya Ustadz, misalkan ibu lagi berantem sama tetangga karena anak-anak. Biasanya pagi-pagi ada tukang sayur, ibu belanja sayur, beli kacang panjang, beres, tukang sayurnya pergi, pergi. Lalu kemudian si ibu tetangga kita yang lagi sering sama kita itu nanya, teh, wenten tukang sayur nggak tadi? Empuk nggak ngeliat? Iya kan? Begitu kan? Karena kita masih kesel itu, ya kan? Empuk nggak ngeliat, misalkan. Padahal barusan kita belanja di situ, tukang sayurnya sudah pergi. Kita katakan empuk tidak melihat, maka hilang pahala puasa kita. Ya saya mah nggak mau ditutup-tutupi. Ini dosa yang harus kita ihtiyat, ya. Harus kita sampaikan. Sama suami juga misalkan. Hati-hati betul, hati-hati. Bapak, apa ini kan bulan Ramadan, Pak. Gaji ini, Pak. Uang belanjanya sudah habis, padahal di bawah lemari masih kata itu, masih banyak. Al-kidbu, besar kecil bohong itu tetap bohong. Al-kidbu bohong. Tidak. Demi kebaikan gimana? Yang bagaimana? Kebaikan. Iya. Kita apa tuh untuk menutup gitu loh. Orang tua. Orang dosa kita Keributan. Tidak jadi konflik. Itu kita harus dilihat dulu mafsadatnya, Ibu ya. Tapi hakikatnya berbohong itu tidak ada untuk kebajikan. Itu satu. Tetapi kalau memang kepaksa, Rasulullah pernah. Begini Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali beliau sedang ngadeg itu berdiri, ya, menghadap ke barat. Lalu ada orang dikejar. Rasulullah lagi menghadap ke barat. Beres orang dikejar, datanglah, ya Rasulullah, apakah melihat orang tersebut akan saya bunuh orang itu? Lalu Rasulullah berbalik ke sebelah timur, ke sebelah barat, dari timur ke barat. Sejak saya menghadap ke arah barat ini, saya tidak melihat. Jelas kan? Jelas mananya begitu, ya. Jadi kalau terpaksa itu begitu. Sejak saya menghadap ke barat ini, saya tidak melihat. Kalau tadi sejak ke timur kita memang melihat, tapi ketika saya menghadap ke barat, kata Rasulullah tidak melihat. Kata, maknanya apa? Maknanya ikhtiyat kita dalam upaya menyampaikan keterangan kepada orang lain. Al-kidbu, makanya diupayakan tuh ke suami biasanya matu. Ya, hati-hati. Bapak bener, Bapak sumpah tidak ada lagi. Padahal masih banyak itu. Nanti kata Pak Haji Ujang katanya kalau bohong begini nih katanya gitu. Bu, masih ada nggak uang belanja? Padahal masih banyak. Enggak Pak, sejak ibu ngadepin hari ya. Masya Allah, itu mau mengada-ada terlalu ya. Karena dilihat mafsadatnya dulu. Kalau itu dikatakan jujur, maka akan terjadi kemafsadatan lebih besar, maka hindari. Kenapa? Masya Allah. Tapi itu Bu ya, mafsadatnya tidak ada. Yang jelas al-kidbu satu. Ya. Hapus pahala puasa kita, tidak ada. Itu hadisnya sahih Ibu. Khamsatu asyatu bitus saum aitu tilu tawabahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya 7052. Silahkan Ibu lihat hadisnya. Ya, akan terhapus pahala puasa orang yang berpuasa. Puasanya sampai maghrib biasa, tapi hilang pahalanya. Pertama al-kidbu, yang kedua apa Ustaz? Al-ghibah. Apa tuh? Ngupatnya gosip, bukan ngupat bikin ketupat, bukan. Kalau itu mah enak. Ngupatnya ngomongin orang, gosip. Jangankan salahnya, benarnya pun tidak diperbolehkan dalam beragama Islam ketika kita berpuasa. Hilang pahala puasa kita. Al-kidbu wal ghibah. Lalu yang ketiga apa? Wan namimah. Al-ghibah itu misalkan ibu-ibu misalkan kebetulan lagi puasa bulan puasa, ada pengajian siang hari, kebetulan yang hadirnya Pak Haji Ujang misalkan beres pengajian kakak ketawa barang jalan, kita sebel dan ngaji sama Pak Haji Ujang di jalan tuh, emang kenapa lolongnya bikin ketawa baik misalkan. Nah itu dosa, itu ghibah, itu tidak boleh itu. Ya, kalau dalam berpuasa hilang pahala puasanya. Al-kidbu
wal ghibah. Yang ketiga wan namimah. An-namimah itu apa Ustaz? An-namimah itu mengadu-adu. Adu domba, adu domba mah susah. Enak adu-aduin uang. Saya sering katakan ketika ngumpul sama si A yang diomongin si B. Ketika dengan si B yang diomongin si ketika sama si A sama si B yang diomongin si ketika si A si B si C ngumpul yang diomongin si ketika si A si B si C si D ada yang diomongin si kan nggak beres kan? Itu maknanya, itu adalah namimah. Ya, itu maknanya. Maka kata Rasulullah, hilang pahala puasanya. Al-kidbu wal ghibah wan namimah. Yang keempat, beres ini. Iya, Pak. Lagi. Oh yamin, yang keempat dulu deh. Ini khawatir. Oh yaminul gumus. Apa yaminul gumus itu Ustaz? Sumpah palsu. Tallahi billahi wallahi. Mau kaya saya demi kaya saya. Enggak, saya emang enggak punya. Misalnya ibu sebasi pinjam duit berapa 50.000 saja. Enggak punya. Billahi tallahi wallahi padahal di dompet kebok. Itu tuh, ya. Dosa itu hilang pahala puasanya. Wa yaminul gumus. Yang kelimanya yang terakhir wan nadru bisyahwat. Melihat lawan jenis penuh dengan syahwat, ada syahwat walaupun dengan suami istri. Ini nih yang paling susah Bu. Padahal bulan puasa Masya Allah godaannya. Jangankan cendol beneran, bulan puasa mah ngelihat itu juga tuh lumut di comberan kayak cendol. Iya kan? Coba jam 12 Ibu lewat. Ya Allah, Masya Allah kayak cincau. Itu bulan puasa itu. Iya kan? Masya Allah, enggak kata bahasa. Nah, sekarang wan nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Misalkan bapaknya pulang kerja jam 4 kan pas saat lemas-lemasnya itu ibu ngelihat ibu di dapur lagi goreng bakwan geblak. Bapaknya aja naik. Wah, itu hilang itu pahala puasanya. Makanya hati-hati ikhtiar. Hal yang akan menghapus pahala puasa kita 5 hal. Al-kidbu wal ghibah wan namimah wa yaminul gumus wan nadru bisyahwat. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dapat menghindarinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.